Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam ibadah online saat pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada. Saat ini Tuhan semua karena berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan beribadah bersama. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan Engkau hadir. Di dalam nama Yesus Tuhan kami menyerahkan ibadah kami saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus hadir saat hari ini? Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama. Kita serukan namanya. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau Tuhan luar biasa, Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami satu-satunya. Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau selalu berada bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara, kita resapi pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
karunia-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya berkat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Hosana bagi Engkau Tuhan. Kami mau nyanyi Hosana. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Engkau Tuhan kami yang layak disembah, layak diagungkan Tuhan selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami yang saat ini mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini, kiranya kita tidak kehilangan pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan baik, baik dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tetaplah Tuhan itu baik. Dia setia dan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu tetaplah bersandar, berharap, dan terus taruh kepercayaanmu kepadanya. Dengan demikian kita akan mampu menghadapi setiap tantangan yang ada pada saat ini. Jemaat Tuhan, di situasi yang sulit dan sedang terjadi pada hari ini, memang kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Tidak berkesudahan kasih setianya kepada kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat pada Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janjinya bahwa kesetiaan Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Apapun keadaan saudara pada saat ini, janji Tuhan tidak akan berubah oleh kondisi, situasi, perbuatan, dan keadaan kita.
seringkali kita menjadi begitu tergoncang dan ragu akan penyertaannya saat ini. Kita menjadi tidak tahan menghadapi krisis dan kehilangan pengharapan. Kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa akan perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Jika kita menaruhkan sebuah koin di depan mata dan kita melihat matahari dan di depannya ada koin, seakan-akan matahari itu tidak terlihat karena terhalang oleh koin yang kita pegang. Ini menjadi satu gambaran. Masa kita itu sebenarnya hanya sebesar koin, tetapi itu bisa mampu menghalangi pandangan kita terhadap kebesaran Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita terus mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kita mampu keluar dari setiap persoalan, keterpurukan, dan penderitaan yang sedang terjadi. Dan ini juga yang sedang dialami oleh seorang nabi besar, yaitu Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Siapa yang tidak mengenal Elia? Elia adalah seorang nabi yang istimewa, luar biasa, di mana dia adalah salah satu nabi yang tidak mengalami kematian selain Henokh. Dan bagaimana dia juga meramalkan masa kekeringan dan kelaparan, melakukan pertandingan dengan 450 nabi Baal yang disaksikan oleh seluruh rakyat Israel untuk melihat Tuhan siapakah yang berkuasa. Dan Elia hanya dengan doa yang singkat dapat mengalahkan mereka dan membunuh 450 nabi Baal pada saat itu. Bukankah ini menjadi satu kemenangan yang besar? Bukankah ini menjadi satu tanda bahwa Allah itu besar dan Allah itu menyertai Elia dan Allah menunjukkan kuasanya? Tetapi hanya karena ancaman dari mulut seorang wanita yang bernama Isabel, yaitu istri daripada Ahab, yang hendak membunuhnya, membuat ketakutan yang besar dalam diri Elia. Bahkan Elia merasa itu merupakan suatu tekanan dan dia seperti mau mati, sehingga dia lari bersembunyi dan tertekan. Pernahkah kita mengalami hal seperti ini? Atau mungkin ini juga yang sedang saudara hadapi. Jiwamu tertekan, mau mati rasanya. Padahal Tuhan seringkali menunjukkan kasih-Nya, rahmat-Nya pada kita. Tapi mari kita bersama-sama melihat bukti-bukti betapa sebenarnya Tuhan itu setia di dalam setiap kondisi apapun yang sedang saudara hadapi. Di mana Tuhan itu tetap memelihara hidup kita. Tuhan tetap memelihara hidupmu. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu berat." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dikala Elia dalam keadaan yang tertekan oleh karena ancaman dan menghadapi krisis yang seolah tidak ada harapan lagi sampai rasanya ingin mati. Namun
Tuhan tidak melupakannya. Tuhan tetap memberikan pemeliharaannya. Diberikannya Elia itu roti dan air. Dibangunkannya dia dari tidur dan diberikannya kekuatan yang baru. Yesaya 49 ayat 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam kondisi apapun ingatlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan saudara dan saya. Mengapa? Karena hidup kita ini dilukiskan, diukir, dipahat ada di telapak tangan Tuhan. Artinya itu tidak akan terhapus dari rencananya Allah. Hidup saudara itu sangat berharga. Tuhan menyiapkan kita untuk pekerjaan yang besar. Tapi iblis memang akan berupaya dengan berbagai cara untuk bisa melemahkan kita, menggagalkan semuanya. Tapi sekali lagi, hidupmu sudah dipahat di telapak tangan Tuhan. Perhatikan keadaan saudara saat ini. Jika saudara ada sampai hari ini, detik ini, bukankah itu tanda bahwa Tuhan itu tetap ada buat saudara? Dia tetap mengasihi saudara. Karena itu bersyukurlah. Dan selanjutnya, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9-15. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan yang memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dikala Elia dalam keadaan tertekan oleh karena ancaman atas nyawanya, dan dia berada di gua sendirian, Tuhan tetap memperhatikan. Dan Tuhan menyapa penuh kasih, apa kerjamu di sini, Elia? Sapaan Tuhan ini mengingatkan Elia bahwa Elia tidak sendiri. Bahkan seharusnya Elia datang kepada Tuhan untuk setiap masalah, tetapi malah Allah sendiri yang datang menyapanya. Tuhan mengingatkan kepada Elia, apa pekerjaannya selama ini? Apa yang telah Tuhan lakukan kepadanya? Karena itu, Tuhan mau Elia tidak lari dari masalah dan tenggelam dengan masalah yang ada. Saudara, ini juga yang seharusnya kita ketahui. Ketika kita menghadapi masalah, jangan lari. Hadapi masalahmu. Hadapi, karena Tuhan menyertaimu. Tuhan tetap akan menyapamu dan mengingatkanmu
bahwa engkau tidak sendiri. Jangan tenggelam dalam kesedihan yang terus-menerus, dalam ketakutan, dalam stres, ataupun keputusasaan. Ada tugas yang masih Tuhan percayakan pada kita untuk kita bisa melakukannya. Yesaya 43 ayat 1-2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan mengetahui keberadaan kita. Dan Dia selalu ada dimanapun situasi kita. Tuhan menyapa kita ketika dalam keadaan dan dalam situasi apapun. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak meninggalkanmu. Meskipun saat ini mungkin kita sedang jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan itu menyapa kita. Perhatikan ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam bersembunyi. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengetahui keberadaan kita. Dia ada dimanapun situasi kita. Tuhan menyapa kita ketika dalam keadaan atau dalam situasi apapun. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sekalipun mungkin kita sedang jatuh dalam dosa, Tuhan itu tetap menyapa. Kita melihat bagaimana ketika Adam jatuh di dalam dosa. Adam bersembunyi dari Tuhan karena takut. Tetapi Tuhan pun tetap menyapa Adam. Di dalam Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini merupakan suatu perhatian daripada Tuhan. Ini merupakan kasih yang sangat besar yang diberikan pada Tuhan kepada kita semuanya. Dalam kejatuhan dosa pun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyapa. Tuhan juga hadir di dalam setiap persoalan, bahkan ketika kita dalam keputusasaan. Di dalam Yohanes 21 ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lampau? Jawab mereka, tidak ada. Ketika murid-muridnya dalam situasi atau kondisi krisis, kehilangan harapan, putus asa karena kematian Yesus, mereka pikir sudah selesai. Mereka menyangka sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan karena Yesus yang mereka ikuti telah meninggal. Dan itulah yang membawa mereka kembali untuk menjadi penjala ikan. Dengan putus asaan di sini, Tuhan hadir dan menyapa mereka. Saudara, saya mau katakan, engkau tidak sendiri. Tuhan hadir. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan menyapamu. Dan melalui firman Tuhan yang saudara dengar, itu satu tanda bahwa Tuhan sedang menyapa saudara, menegur, menguatkan, dan juga menasihati saudara. Tuhan juga menyatakan dirinya dan memberikan kepada kita kemenangan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11a dan 15. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Tuhan hadir menyatakan dirinya dan memberikan jalan keluar melalui firman-Nya. Firman Tuhan kepada Elia, dan itu pun juga Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan hadir dan memberikan pada saudara jalan keluar. Tuhan menjamin kemenangan bagi kita semuanya. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan
pada hari ini, saat ini bersama saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan menggendongmu ketika engkau tidak mampu dan tidak mampu berjalan. Tuhan sudah memulai dengan menunjukkan kuasa-Nya melalui kemenangan yang terjadi atas Elia, di mana dia bisa mengalahkan 450 nabi Baal. Dan Tuhan menyelesaikan selassie. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah Israel, juga akan berperkara atas hidup kita. Oleh karena itu saudara, mari kuatkan iman percaya, bangkit dari setiap keterpurukan. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua hal yang mengerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami dalam situasi kondisi apapun. Engkau selalu hadir dengan firman-Mu. Engkau menyapa kami, menegur kami, menguatkan kami, menasihati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatian-Mu yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau menggendong kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami mampu menjalani setiap hal-hal yang kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat hari ini. Kekuatan diberikan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengambil bagian daripada perjamuan suci. Saudara bisa mempersiapkan terlebih dahulu, dan mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan untuk kita menerima perjamuan kudus ini, dan bila ada kuasa Tuhan yang dicurahkan dan dilepaskan bagi kita semua. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan. Saya akan membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, dan kita akan angkat roti setinggi-tingginya sebagai tanda penghormatan kita atas pengorbanan Yesus bagi kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah tubuh Kristus. Mari kita akan bersama. Kita datang kepadanya. Kuasa Tuhan dicurahkan bagi kita. Di dalam nama Yesus, mari kita makan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa darah Yesus adalah penebusan, darah yang mengampuni segala dosa-dosa. Tanda darah diberikan sehingga kamu menjadi milik Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar. Kami mengingat bagaimana Engkau telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu. Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami percaya ada kuasa yang mengalir. Yang sakit pada hari ini Tuhan sudah jamah sembuhkan. Ya dalam keadaan kelemahan, ya dalam keadaan penderitaan, Tuhan Engkau telah mengangkat mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu mengatasi setiap apapun dan jalan keluar yang daripada-Mu diberikan kepada mereka. Kuatkan yang mempercayai ada persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, terpuji
Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau Tuhan luar biasa, Kau luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.